Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan pertemuan kita untuk materi desain grafis percetakan kelas 11 multimedia ya. Baik, ini pertemuan kedua. Ya. Kita akan lanjutkan materinya. Kali ini kita akan membahas masalah estetika desain grafis ya. Estetika desain grafis. Nah, estetika desain grafis itu merupakan ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan semua aspek harmoni yang dibutuhkan dalam desain. Ya. Jadi kita ketika mendesain itu banyak sekali nanti pertimbangannya ya. Yang penting kita setelah dibentuk maka nanti akan memuat sebuah keindahan yang dapat dinikmati oleh konsumen seperti itu. Nah, pertama yang kita pelajari yaitu tentang nilai estetika. Nah, di sini nilai estetika yang pertama ada kesatuan. Nah, kesatuan itu apa kesatuan? Kesatuan merupakan suatu cara untuk menggabungkan dan menyatukan unsur-unsur visual yang ditata sesuai dengan konsep ide penciptaan dalam desain menjadi bentuk media grafis. Nah, itu ya. Jadi ada ide sebelum kita mendesain itu ada ide yang kita buat untuk menentukan suatu desain ya atau apa yang mau kita ciptakan di situ ya. Jadi kita harus tentukan dulu konsepnya, idenya. Kita mau buat apa ya. Sehingga ketika kita sudah mendapatkan konsepnya, maka kita tahu yang kita butuhkan apa dan seperti apa yang bentuk desain yang akan kita buat. Nah, kemudian keteraturan. Nah, keteraturan adalah unsur-unsur visual yang ditata akan menjadi tertata dalam suatu bentuk media grafis. Nah, tadi setelah konsep kita temukan, kita membuat seperti apa. Nah, kemudian kita harus susun keteraturannya ya. Jadi kita tata, misalkan gambar apa yang mau kita masukkan ya. Nah, media apa yang mau kita masukkan itu kita susun, kita tata sehingga nanti menjadi sebuah desain, bentuk desain grafis yang indah gitu ya, sehingga dilihat itu tertarik orang melihatnya. Kemudian ada keragaman, yaitu unsur-unsur yang ditata agar tampak lebih bermakna, tidak hambar dan tidak membosankan. Itu tadi ya. Maka kenapa unsur visual yang ditata agar menjadi tertata itu tadi? Nah, untuk yang tadi, untuk keragamannya, agar unsur-unsur yang ditata agar tampak lebih bermakna ya, bermakna, indah dipandang ya, sehingga tidak hambar, orang melihat itu tidak membosankan, tidak kosong, sehingga tidak, orang tidak berpikiran ini gambar apa, ini untuk apa gitu ya, sehingga sesuai. Nah, tentunya untuk menata itu gambar apa yang kita ambil tentu kan ada background ya, kita buat dasarnya seperti apa, nah warnanya itu harus kita sesuaikan sehingga jadi indah dilihatnya. Komunikatif, segi komunikatif pada grafis komunikasi harus sangat diperhatikan. Nah, ini komunikatif itu jadi suatu desain itu kan nanti dia akan menyampaikan pesan ya, pesan. Jadi pesan yang dimaksud harus bisa tersampaikan kepada yang lihat ya atau konsumen nantinya. Nah, maksudnya misalkan nih kita mau buat banner apa gitu ya, sosialisasi lah misalkan pakai masker. Nah, itu maka kita harus membuat gimana desainnya, tulisannya, gambar apa saja yang kita masukkan sehingga nanti pembaca maksudnya benar desain ini, banner ini menyampaikan bahwa kita diminta untuk mematuhi protokol kesehatan, misalkan memakai masker. Nah, seperti itu ya, maka pesannya harus disampaikan sehingga orang melihat itu bagus, pesannya tersampaikan, maka jadilah nanti desain yang indah gitu ya. Jadi tidak hanya asal-asalan buat tapi orang tidak tahu ini pesannya apa gitu ya. Tentunya semua berawal dari konsep yang kita buat gitu. Nah, kemudian fungsinya, fungsi estetika itu apa? Yang pertama, karya-karya seni dan desain yang alami maupun yang buatan begitu berharga sehingga dipelajari ciri-ciri khasnya demi karya seni dan desain itu sendiri ya. Jadi kita membuat desain itu yang alami ya ataupun yang buatan sehingga nanti desain kita itu memiliki ciri khas ya demi seni dan desain itu sendiri. Jadi khas desainan kita itu seperti apa sih, konsep awalnya, dasarnya, nah seperti itu. Dan pengalaman estetika itu begitu berharga baik untuk kelompoknya maupun masing-masing anggotanya sehingga karya seni dan desain itu harus dipelajari. Nah, di sini ya.
Ketiga, pengalaman itu begitu bernilai pada dirinya sendiri sehingga membutuhkan pengujian dan penelitian mengenai kualitas-kualitas karya seni dan desain itu. Ya, jadi ini fungsinya kita mengapa harus memperhatikan estetika. Nah, estetika merupakan pengetahuan yang mempelajari dan memahami melalui pengalaman hal, ihwal, keindahan baik pada objek maupun subjek atau pencipta, dan pengamatan melalui proses kreatif dan filosofis. Nah, ini fungsi estetika. Kemudian kita lanjut untuk pelaksanaan penguasaan dalam grafis komunikasi. Yang pertama, estetika konsep. Nah, estetika konsep adalah kualitas estetika yang lahir karena adanya penggabungan antara berbagai batasan atau alternatif dan perencanaan. Nah, kemudian estetika pelaksanaan adalah kualitas estetika yang berbeda pada pelaksanaan estetika konsep. Maksudnya, jadi kan awalnya kita buat konsep dulu ya. Nah, setelah konsep kita buat, baru kita laksanakan apa yang harus kita laksanakan, kita buat untuk memenuhi atau agar sesuai dengan konsep awal yang telah kita buat ya. Misalnya pesannya apa yang disampaikan itu harus kita bisa tercapai ya dari konsep yang awal kita buat itu. Kemudian estetika teknologi ini adalah kualitas estetika yang diciptakan melalui proses teknologi yang menekankan pada pelaksanaan jalannya teknologi atau mesin. Nah, jadi tentunya kita untuk membuat desain itu kita kan menggunakan teknologi ya, alat bantu teknologi yang ada. Misalkan untuk pengambilan gambar kita butuh kamera, untuk video kita butuh video shootingnya ya, seperti itu. Nah, sekarang prinsip-prinsip dasar seni dan desain. Pertama, ruang kosong atau white space. Nah, prinsip ruang kosong digunakan agar karya tidak terlalu padat dalam penempatannya pada sebuah bidang dan menjadikan sebuah objek menjadi lebih dominan. Nah, ini. Jadi untuk membuat desain itu kita tidak perlu ini. Jadi gambar yang dimasukkan dan tulisan itu tidak harus semuanya ada ya. Jadi terlalu ramai nanti malah dilihat gak enak gitu. Kita harus bisa juga memperhatikan di mana tempat atau posisi ruang yang harus dikosongkan, memang harus dikosongkan gitu ya, supaya nanti lebih tertarik gitu kan ya. Nah, yang berlebihan itu kan pasti tidak baik ya, jadi kita tidak boleh semua harus dipenuhi, itu nggak boleh ya. Nah, sehingga kita harus perhatikan harus ada ruang yang kosong juga untuk mendapat keindahannya. Dan kejelasan. Nah, kejelasan digunakan untuk mempengaruhi penafsiran penonton akan sebuah karya. Nah, ini kejelasan, jadi apa yang dibuat itu semuanya harus jelas, gambarnya tampak jelas ya, dan pesannya pun jelas, apa maksudnya, tujuannya, hingga apa nanti semua objek yang dimasukkan itu nyambung ya, menyambung dengan konsep awal yang telah dibuat. Nah, kesederhanaan menuntut ya penciptaan suatu karya desain yang tidak lebih dan tidak kurang. Nah, ini jadi tidak berlebihan dia, sederhana, dipandangnya sederhana tapi indah, enak dipandang kan gitu ya, itu sangat penting sekali. Nah, ini materi kita untuk siang hari ini ya, sampai prinsip dasar seni dan desain grafis. Silahkan dipelajari, dipahami kembali sehingga nanti ketika praktek pembelajaran kita membuat desain kita sudah paham harus seperti apa. Pertama yang pasti kita harus tahu dulu atau kita menentukan konsepnya terlebih dahulu ya, dan keteraturannya itu kita buat, kita tata untuk menata objek-objek apa saja yang mau kita masukkan, tulisan apa yang mau kita masukkan di situ, tahu ya. Kemudian ada keragamannya, komunikatif artinya pesan yang ingin disampaikan itu harus bisa tersampaikan kepada penonton ya atau konsumennya begitu. Oke, cukup sekian teman kita ya, pada siang hari ini. Ucapkan banyak terima kasih, banyak belajar terus ya. Di era pandemi seperti ini kita harus tetap belajar ya, walaupun terbatas seperti ini. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian tetap semangat untuk belajarnya gitu ya, jangan putus asa karena belajar itu bisa dimanapun dan kapanpun ya. Nah, yang penting kita mau, kalau kita nggak mau berusaha ya nggak akan bisa. Nah, itu mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu dan kita bisa belajar tatap muka normal seperti biasa, agar pembelajarannya pun lebih efektif, kita bisa lebih sering ke praktek sehingga nanti setelah lulus sekolah kalian semua bisa mahir lah dalam bidang desain. Ya. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik like, share, and subscribe.